dados. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang mulia, yang kita takzimi Pak Faiz, filsuf terbesar ya abad ini menurut saya. Pengaruhnya ya, terutama emak-emak ya ini. Baik. Kemudian segenap saudara saya, rombongan dari Gramedia, dari Alex Media Komunindo, Mas Budiana, ini saudara saya sependapat tapi pendapatan tidak sama. Kemudian Kak Jarwati yang jauh-jauh Kak, ini sering sama saya kemana-mana, ke Lombok ya. Dan seterusnya, mungkin di luar sana ada Mbak Uli, nama sampun wangsul? Oh sudah pulang ya, nggih, sama Mas Jono tadi. Kemudian Yai Nafek, napa pun wangsul sami. Dari Yai Nafek tadi pengasuh Pondok Al-Hikam, ingkang keluarga dari Pondok Anur, ingkang pundi. Bis pokoknya ada tadi ya. Dan saudara saya di luar, ini ada Gus Ainun. Bung, masuk Bung, di dalam Bung. Tolong dibuatkan kopi untuk beliau ya. Karena dulu kita mulai diskusi-diskusi sama Mas Ainun, Pimret Times Indonesia. Kemudian Mas Moderator, Mas Herli, Mas MC, bocah berjenggot ini, ada seperti kepras jenggotnya. Mbak Zamzam di luar. Kemudian Lurah Pondok, Mas Divan, Ustadz-Ustadz di sini semua, dan saudara saya yang lama saya kangen ya, tiba-tiba muncul, ini kok copot ini Mas Reza. Ya? Oh ya sudah. Kang Pai, ini saudara saya tapi beda bapak beda ibu ya. Wonten jenggote tak nih, saya curiga ya, atas permintaan ras terkuat di muka bumi. Juga hadir di kesempatan ini Mas Herman ya, pokoknya semua yang tidak saya sebut satu persatu, semuanya saja yang hadir ini. Matur nuwun sekali lagi. Ini ada istri saya, ini setiap hari mendengarkan siniar ya, mendengarkan audionya jenengan. Saya bingung gini, apa yang saya sampaikan sehari-hari tidak ilmiah ya, kok ceramah saya tidak pernah didengerin gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Padahal teman-teman boleh nanya, setiap hari kegiatan saya itu membaca. Anda boleh nanya istri saya, di toilet di mana-mana saya itu membaca kegiatan saya. Buku saya itu nyangsang di mana-mana. Dan kadang kotor dan pokoknya begitu ya. Jadi saking senangnya membaca ya saya itu. Oh ya, hadir juga ibu saya mungkin menyimak dari rumah. Ya, adik-adik semua, teman-teman panitia. Baik, tadi sudah disampaikan singkat oleh beliau, ini soal satu rancang bangun dalam filsafat, yakni kebahagiaan. Masa ini saya lupa. Dan kita akan menyampaikan satu rancang bangun atau konstruksi tentang kebenaran. Karena buku ini penting teman-teman untuk dibeli, dibaca atau enggak itu urusan nanti. Nah, karena buku-buku saya yang dulu ya, ini ki teman-teman minta PDF-nya. Loh kok cuma PDF-nya? Iya Pak, minat baca tinggi, minat beli rendah katanya. Mereka hanya mau gitu saja. Baik, buku ini bagus dan ditulis oleh beliau tahun 2005, 2006, 2007 ya. 2015 saya sudah baca. Dan buku-buku saya teman-teman di usia saya yang sudah lewat 40, saya tidak ada membaca buku itu satu kali. Saya hatamkan beberapa kali buku dan saya sekarang selektif. Meskipun yang paling angel adalah memahami halaman-halaman wajah istri, itu ada agak angel ya, daripada halaman-halaman buku ya, itu agak sulit ya. Sesuai angel dipahami, lihat kalender saja mesti tanggal tua. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim, saya akan sampaikan sedikit ya. Jadi buku ini begini, karena ada Isra Mi'raj tadi ya. Buku ini di awal-awal cerita tentang kegelisahan Nabi, ini filsafat profetik ya. Jadi Nabi ini kan dapat wahyu. Kemudian wahyu itu berhenti selama 2,5 tahun atau 30 bulan. Kemudian masa Nabi ini hanya membaca 5 ayat ini tok selama 3 tahun. Nah, maaf karena saya kiai ya, saya hafal Barzanji, masa saya tidak hafal ya kan. Redaksinya begini di Barzanji. Summa fataral wahyu salasasinina au salasina syahro liyashtaqa ilan tishaki hati kan nafahati syadiyah. Summa unzilat ilaihi ya ayyuhal muttatsiru faja'ahu jibrilu biha wa nada. Sebelumnya wa kana li nubuwwatihi fi taqaddumi iqra' bismi rabbika sabiqun ala anna laha sabiqiyya
wattaqadduma risalatahu bil bisyarati wan nidharati liman da'a. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wahyu terhenti 2,5 tahun, salah satu ini 3 tahun atau 30 bulan. Berarti kan 2,5 tahun. Itu kan Nabi nganggur. Beliau Pak Faiz ini ngajak kita jangan baca yang Quran itu tok, tapi bacalah ayat-ayat kauniyah. Bagi saya ya yang paling konkret ayat kauniyah itu ya di Unmer, Universitas Mertua. Wah, itu nggarap skripsinya tiap hari. Alhamdulillah kami sudah lulus ya, alhamdulillah dari Universitas Mertua. Baik. Kemudian begini. Setelah itu kan Nabi ada disarankan, ayo Nabi ke Taif. Ternyata di Taif mendapat penolakan. Wa amma Taif ayatun sakifan falam yusinu bil ijabati kira wa urabi safa wa lam yatasabu bil sinatin madhiya wa ramu bil jarati hatta khudibat bitima'ina ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Orang Taif mencaci maki Nabi bi alsinatin madhiya dengan ucapan yang kotor, dilempari batu sampai sandal atau kaki beliau berlumuran darah. Lalu Nabi sedih. Summa ada sallallahu alaihi wasallam alaihi makata hazinan fasalu malakul jibal fi ilhaqi ahli adawil asabiyah faqala inni arju ayyuhrijallahu min aslabihim may yatawalla hatirillahumma qabrahul karim bi harfin sadiyyin min salatin wa taslim. Ini ndak baca NU ya. Wis ndak apa-apa. Makanya tadi pagi yang acara di Al-Hikam itu ya iya. Jam 7 datang kata panitia. Ndak percaya. Saya bilang sama beliau, NU itu organisasi malam. Didirikan 1926 habis Isya, ya kan? Kalau acara pagi mesti terlambat kata saya. Itu organisasi malam kok. Jam 7 harus siap. Saya siap tok, tapi kenyataannya nyampe 8:30 di sana dan belum dimulai. Alhamdulillah. Karena WIB ya waktunya insya Allah bergeser. Baik. Kemudian iya ya, malaikat ini apa kami kan di Taif ditolak, padahal kampungnya Bani Sa'ad, dan Bani Sa'ad ini adalah kampung halamannya Halimatus Sa'diyah, ibu susuan beliau. Tapi sekali lagi Nabi ditolak, bahkan dilempari, bahkan dicaci maki dengan bi'al-sinatin orang sufaha, dengan tuduh sufaha itu dungu, dengan bi'al-sinatin badhiyah ya, dengan caci maki, kata-kata yang kotor lah itu. Pulang ke Mekah sedih, malaikat menawarkan apa kita timpa dengan batu saja. Nabi jangan, inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Semoga nanti dari tulang sulbi atau keturunan mereka ada yang baik. Nah itu dia. Nah setelah itu baru mi'raj. Tsumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqzatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabil qudusiyya wa ra'a adama fil ula wa qad jallalahu al-waqaru ala wa ra'a fis saniyati Isa ibn Maryam al-batul dzil barrati taqiyya wa ra'a fis thalithati Yusuf bi suratihil jamaliyya. Allahumma sholli wa sallim. Nah itu daripada lama baca itu saya teruskan buku ini. Jadi beliau menampar kita begini, saya langsung kaget ya. Saya tertampar oleh karena buku ini gratis. Matur nuwun. Oh ya, ini ada informasi teman-teman, saya 10 menit saja ini dari Pak Budiana. 5 penanya pertama, cewek 3, laki-laki 2 dapat gratis buku ini dan tanda tangan beliau. Kok enggak ada yang tepuk tangan ini ya? Nah, ngeleng ya, tepuk tangan harus dikomando ya, sih enggak apa-apa. Baik, jadi begini. Berarti 2,5 tahun Nabi Muhammad nganggur, kita suruh baca ayat-ayat kauniyah. Sekarang sebutkan semua temuan-temuan saintek itu gara-gara baca Quran atau enggak. Itu penemunya orang barat yang enggak baca Quran. Kata orang Madura, they do not read our holy Quran. Was that right? They do not read our sahih hadis. Mereka enggak baca Quran, enggak baca hadis, tapi mereka cakap, membaca, meneliti, menganalisis, mengobservasi alam raya. Nah inilah nalar keislaman dan keilmuan. Nah penting untuk dibeli buku ini. Pesan Pak Budiana. Kalau enggak saya enggak diajak keliling lagi. Nah itu dia. Tapi Kak Jarwati saya, pokoknya banyak utang saya ke Mbak Jarwati. Buku ini enggak selesai-selesai karena saya undangan enggak selesai. Walaupun prei ceramah nih ya. Jadi saya sudah berhenti ceramah karena yang saya ceramahin enggak pinter-pinter. Saya ingat sabda Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu malah. Ya, itu ciri keberislaman yang berkualitas, Kang Pai ya, adalah kau tinggalkan yang tidak ada gunanya, yang meaningless. Versi beliau kan meaningful, versi saya meaningless, yang tidak ada gunanya. Bisa tinggalkan itu. Nah,
Nah, tapi tergantung ya, kalau ada undangan ceramah di Amerika ya jadi saya terima, kalau di luar negeri karena dibayar dolar dan langgar ini selesai gitu. Oke. Nah sekarang kita, ini kritiknya beliau ini luar biasa, memang khas filsuf ya. Jadi kita merasa sudah hebat setelah baca Quran 30 juz, hafal, tahu tafsir apa dan sebagainya. Tapi alam raya kita lupakan. Nah itu dia. Jadi seolah-olah beliau mengatakan begini, kita ini hanya sibuk dengan kesalehan personal tanpa bahwa ada kesalehan yang baik sebenarnya yang luar biasa, yakni kesalehan intelektual. Dan Kanjeng Nabi itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah jamalul aql. Itu akalnya, intelektualitasnya luar biasa. Mengapa bukan sunnah Nabi dalam berpikir menalar yang kita tiru, malah sunnah kawin, wayoh, rabi, poligami? Masa itu, ya kan? Nggak usah tepuk tangan. Baik, nah ini saya bacakan. Tapi ngapunten ya, saya menemukan beberapa kesalahan di buku ini. Nah ini kesalahannya. Semoga bahasa Madura tidak cangkolang lah ya. Ada 6 atau 7 kesalahan, tapi saya sebutkan satu saja di sini di halaman 117. Kalangan Syiah biasanya memberi imbalan mereka dalam bentuk khumus, yaitu potongan 5%. Apa betul ya? Karena setahu kami khumus itu 1/5 atau 20%. Nah, tapi ini bukan kesalahan Pak Faiz, ini kesalahan editornya. Nah, masa ilmuwan salah ya kan? Ya enggak salah, ini kesalahan editornya. Nah, kesalahan editor. Beberapa salah Mbak, ini beberapa ya. Nah kemudian saya ini kan ilmuwan, saya tidak gampang percaya. Beliau di sini mengutip pendapatnya Wilfred Cantwell Smith. Ini hampir semua buku beliau sudah saya baca. Ini sekedar diketahui ya teman-teman. Bacaan saya tidak hanya bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi bahasa Perancis, bahasa Jerman. Tapi yang angel memahami bahasa ras terkuat di muka bumi. Nah, itu bahasa istri. Suatu ketika ada ilmuwan namanya Nasruddin Khoja. Dia dimarahi terus, yes. Buku tok ae selama tuh duit segitu-gitu Mas. Pokoknya dimarahi istrinya lah itu ya kan. Tapi bukan saya santai. Bukan. Wis pokoknya dimarahi istrinya di ruang tamu, beliau bikin apa? Lantai 2. Bikin lantai 2 di atas itu, suatu ketika jatuh dari lantai 2 ketika belajar, kedebuk gitu. Istrinya sedang masak di dapur. Suara apa kok jatuh itu? Kata Nasruddin Khoja ini, kata si mullah ini, baju saya jatuh. Kok suaranya keras gitu? Iya, saya di dalam baju kan. Jadi mobil yang saya jatuh itu tidak berani. Betapa beliau khawatir, dan itu diangkat derajatnya menjadi wali bimanzilati kafa. Ini termnya Muhyiddin Ibnu Arabi. Orang yang wali gara-gara amalnya sedikit apa? Dia rela dimarahi istrinya. Nah ini dia. Ini luar biasa. Oke, saya kemukakan di sini menarik pandangan beliau ini. Ya ini di halaman 57 analisisnya Wilfred Cantwell Smith. Ini nama-nama yang pokoknya ini gurunya Cak Nur nih ya, ini gurunya Nur. Ya Rudolf N. Bella, Robert N. Bella, Wilfred Cantwell Smith, kemudian Montgomery Ward, itu nama-nama yang bacaannya Cak Nur lah itu. Nah, di sini dikatakan bahwa sebenarnya baik kesadaran agama maupun kesadaran ilmiah itu sebenarnya berada dalam kesadaran sejarah. Oke. Jadi manusia ini tidak sungguh-sungguh bisa meninggalkan apa yang kata Pak D saya, Georg Wilhelm Friedrich Hegel itu sebagai dalam buku Materialisme Historis dan Materialisme Dialektis. Ini sebelum Wilfred Cantwell Smith, dugaan saya ini membaca Tarikh Ibnu Khaldun. Kabar gembira nanti Ramadan saya akan membaca Tarikh Ibnu Khaldun juz 1, dan seperti tradisi tahun-tahun lalu tidak di streaming. Eman nanti. Pinter yang di streaming ya kan? Nah, itu saya kalau ngaji Ramadan tidak pernah di streaming ya. Memang saya baca untuk kalian saja yang mau ngaji ke sini, yang tidak apa-apa. Oke, karena saya sudah bertarif sekarang ya kan? Masa kita dihapusi sama yang oknum-oknum siapa yang selawatan 120 juta ya kan, yang gus-gus ndak ilmiah yang 70 juta tarifnya ya. Kita belajarnya lama, di pondok lama, baca bukunya lama ya kan. Masa kalah sama mereka ya kan yang ndak ilmiah itu. Tapi jenengan remen niku mboten napa, monggo ndak seneng yang kula remen sing mboten ilmiah Pak. Nggih saya monggo mawon. Kalau saya ndak. Saya eman otak saya ya kan, eman. Oke. Baik, dikatakan begini. Bahwa manusia ini adalah makhluk yang terus menyejarah. Manusia ia bergerak dalam sejarahnya. Kan ada ujar-ujar, ada quote terkenal ini ya. Insya Allah di buku Filsafat untuk Pemalas, sungai mengalir ke laut, sejarah mengalir ke langit.
maka tulislah namamu di langit sejarah. Nah itu dia. Kok enggak ada yang tepuk tangan ini? Wes pokoknya enggak saya teruskan, beli bukunya. Nah itu aja. Ya dua lagi, sedikit lagi. Ini baru tanya jawab karena nanti ada door prize buku. Nah ini yang menarik juga pandangan beliau ya. Tapi ini memang beliau masih muda ya. Ini teman-teman beliau mengkritik UIN. Saya tidak apa saya bacakan ya. Oke, mengkritik UIN ya. Keren sekali. Dulu UIN itu kan Stein namanya. Salah tafsir akhirnya ingkar Nabi. Lalu diganti IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi. Terus terakhir diganti UIN, ujung-ujungnya ingkar Nabi. Bisa saya bacakan kritiknya beliau ini tentang Islamic Studies. Sebentar teman-teman ya. Ini keren sekali ya. Ini dia. Jadi ada ayatisasi atau islamisasi Said. Ini beliau mengutip Ismail Raji Al-Faruqi dan banyak nama yang beliau kutip itu. Dan ini bacaan favorit saya semua. Kenapa? Karena memang kesukaan saya membaca. Itu dia. Baik. Saya sampaikan begini, disampaikan oleh beliau kemudian dan dikritik ya. Ini bagus sekali di halaman 47 teman-teman bisa dibaca yang punya bukunya. Mata kuliah Islamic Studies yang ditawarkan oleh IAIN, ingkar Allah, ingkar Nabi ya, sekarang UIN ujung-ujungnya ingkar Nabi, dapat dikatakan tidak lepas dari 4 unsur pokoknya, yakni fikih, tauhid, tafsir hadis, akhlak, tasawuf. Semua mata kuliah yang lain agaknya diberikan dengan pertimbangan bisa mendukung 4 komponen tersebut. Ini dugaan saya, beliau selain membaca Al-Harb, beliau juga membaca Abid Al-Jabirilar, itu juga bacaan favorit saya. Kok tahu Pak? Saya ilmuwan, masa enggak tahu ya? Nah, kalau beliau enggak usah ngaku, kalau saya perlu ngaku. Nah, karena ini dijual oleh Gramedia nanti ini kan. Baik. Jadi semua ilmu itu tuh mendukung 4 fakror, 4 tema, 4 disiplin tadi itu. Dan itu yang terjadi. Oke. Kemudian dari gambaran pembagian fakultas, kecenderungan memahami Islamic Studies, ini maknanya ilmu-ilmu keislaman yang tekstual dogmatis tersebut sebagai core tampak jelas. Nah, kemudian begini, maka keberadaan setiap fakultas di IAIN adalah untuk mensukseskan pembelajaran Islamic Studies. Sangat mungkin, meskipun tidak tepat, benar, dan tidak eksplisit, wacana besar yang ada di balik pembagian fakultas tersebut adalah Fakultas Usuluddin bertugas mengajarkan sisi idealitas, rasionalitas, dogma-dogma Islamic Studies, dalam hal ini teks sakral, Quran atau hadis. Fakultas Syariah bertugas mengajarkan sisi praktikalnya, Fakultas Adab atau Humaniora mengajarkan sisi estetik dan kesejarahannya, Fakultas Dakwah mengajarkan cara mengkampanyekannya, dan Fakultas Tarbiyah menunjukkan cara mengajarkan dogma-dogma tersebut. Walhasil pesannya jangan kuliah di UIN itu sebenarnya. Kalau enggak serius, emang harus diralat. Ini kan live ya, enggak bisa diralat. Oke, satu lagi ini, dan ini yang paling menarik, ini core buku ini teman-teman ya. Jadi begini, saya tidak pernah membaca satu buku kecuali ada buku pembanding. Saya membaca bukunya Nagib Alatos, mirip-mirip ini. Kemudian saya membaca buku yang terbaru ya, ini Ahmed De Guru, Profesor di San Diego. Saya pernah ikut live-nya bareng, kemudian diskusinya. Dan di bukunya berbahasa Inggris, saya punya versinya, yang bahasa Indonesia saya punya. Dan satu diambil oleh adik saya. Nah, judulnya Islam, Authoritarianism and Underdeveloped, dan Ketertinggalan. Nah, ternyata yang luput dari tinjauan Ahmed De Guru adalah Islam di Indonesia. Jadi beliau katakan begini, sudah ada kong kali kong antara raja yang merasa dilegitimasi oleh agama, kemudian rente minyak, kolonialisme dan lain-lain, serta dalam satu tarikan nafas dengan kekuatan militer. Nah, militer ini untuk para jomblo berbahaya karena milinang plester. Atau editor ya, ejakulasi di depan monitor. Makanya banyak yang kepleset di kamar mandi, genosida ya, dan misuh-misuh dia. Ini kamu belum jadi anak kok mau mencelakai bapakmu. Makanya kamu saya buang-buang, anak durhaka kamu. Itu yang jenengan buang itu calon ulama loh, calon filsuf itu. Makanya jangan dibuang di sembarangan lah ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau tidak ada, buanglah sampah kalau ada tempatnya. Ya, jadi core-nya buku ini adalah begini. Beliau seperti sudah disinggung di awal tadi ya. Nanti sebelum saya lanjutkan tentang Sunan Kalijogo tadi. Nah, jadi begini.
Setiap buku ini saya tidak pernah membaca kecuali dengan buku pembanding. Sama dengan Ibnu Sina tidak paham membaca Aristoteles, maka beliau membaca buku pengantar dari siapa? Dari Al-Farabi ya. Al-Jamu Baina Ru'yai Al-Hakimain Aflatun wa Aristo. Kemudian saya mendapati spiritnya itu Pak Herli ya, ada titik temu ya, meskipun ada persilangan, tapi ia beririsan dalam satu tarikan nafas. Kemudian begini, buku ini kita akan segera tahu teman-teman ya, kalau dulu, dulu leluhur kita begini, dulu mbah-mbah kita itu begini, belajar mbah-mbah kita itu kalau pesen jangan istighfar, jangan putus istighfar, jangan lupa sholawat, kan itu saja ya kan. Ternyata setiap pesan orang tua atau kalau ada pohon besar jangan ditebang, itu kan supaya tidak ditebang lah kan ya, kan ada penunggunya katanya, padahal tidak ada. Itu begitu mesin dari Jerman dan Jepang datang, tebang semua, dan lalu nanti mata air itu mati ya. Jadi apa yang kita anggap sebagai demitologisasi, upaya menghilangkan pengaruh-pengaruh mitos, sebenarnya kita terjebak kepada mitos yang baru yang kita sebut ilmiah, produk sains, teknologi dan seterusnya, padahal ia adalah mitos yang baru. Sama dengan mitos-mitos yang kita kenal sebagai kecantikan, cantik itu putih ya karena pabrik mau jualan obat pemutih atau obat pelangsing dan seterusnya. Cantik itu ya pokoknya kau nikmati ya, itu saja lah itu. Nah, buku ini berusaha menawarkan nyaris sama dengan pendapatnya Avram Noam Chomsky agar kita memiliki second opinion atau pendapat alternatif. Islam ini pokoknya tidak hanya sholat, zakat, puasa saja. Bagaimana supaya Islam bisa menjadi agama masa depan? Nah, mendekati Islam dengan pengetahuan, mempertautkannya antara keislaman dengan keilmuan, ini menggairahkan kita beragama sehingga kita bangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Iya ya, alasan saya bangga menjadi umat Islam itu apa? Salah satunya dengan memiliki buku ini. Enggak, salah satu ya itu tahap pertama. Yang kedua adalah dengan menerapkan. Kenapa? Karena selama ini isinya pokoknya Islam, salat, zakat, puasa, haji, itu saja. Padahal tidak. Islam ini pernah berjaya, di sini juga disebutkan di bukunya Ahmed Tiguru itu sama, menguasai pengetahuan, peradaban bahkan lebih dari 600 tahun. Tapi sejak abad 13, kata Ibnu Khaldun ini, Abdurrahman Ibnu Khaldun wafat 808, mulailah yang dikenal dengan abad disintegrasi atau zaman perpecahan, karena orang sudah sibuk dengan kekuasaan dan lain-lain. Nah, ini dia. Nah, maka dengan melihat Islam dari perspektif pengetahuan ini lebih bergairah. Tapi ini di Islam sebagai ilmu loh ya. Kalau katanya begini ya, kau boleh menjadi intelektual atau penyair, tapi setelah menikah kau akan menjadi filsuf. Nah itu dia. Makanya banyak orang yang banyak orang yang salah memahami Islam melulu sebagai agama. Melulu sebagai agama, padahal di dalamnya ada pengetahuan, wawasan dan seterusnya. Nah, sekaligus karena musim hujan, tapi ajaran Sunan Kalijogo itu diteruskan sedikit ya oleh Panembahan Raja Mataram yang ketiga, Hanyokrowati Hanyoprokusumo. Nah, ya Sultan Agung Hanyoprokusumo yang punya ambisi kerajaan lah ya untuk ekspansi militer, mempersatukan Jawa di bawah. Nah, tapi yang disampaikan ajaran Sunan Kalijogo tadi itu ada 14 bait lagu beliau mengadaptasi dari Sunan Bonang juga, tapi ada satu lagu yang representatif, satu bait lagu yang representatif dengan yang disampaikan beliau tadi. Saya bacakan lagunya nggak apa-apa ya. Ini terakhir ini baru saya serahkan ke moderator. Lagunya begini. Dinyanyikan, sepakat? Oke. Begini. Rasa tuwuh seto bisa dadi sarana mlengket beda sing ana sastra gending karipta manut pitutur luhur lan budaya misuwur
pitutur luhur budaya Jawi dadya pangiringira, mugi dadya pangiringira agama landesane manembah mring pangerane kabeh lampahing umat titis jangkep sinerat. Oh, itu tepuk tangan ya. Oke. Nah, enggak usah ngaku ilmuwan kalau sekarang enggak. Saya ilmuwan sudah lama mas ini saya. Saya enggak ngaji di sini tok ya, di mana-mana. Cuma sesekali harus ngaku lah, tapi di depan orang bodoh enggak usah ngaku. Karena percuma, tetap kita dianggap bodoh. Oke. Jadi kita ini harus punya jiwa yang putih ya, tuwuh. Kenapa? Karena putih itu bisa merekat semua perbedaan yang ada, melengket beto sing ono. Kemudian ajaran sing ono manubitur luhur bitur Jawi. Nah, yang diajarkan adalah sastro dan gending. Sastro ini kitab suci, yang mempelajari sastro adalah sastri, tempat mereka belajar disebut pesastrian. Itu di buku Peradaban Jarum, sarang burung ya. Kemudian kitab suci diimbangi dengan gending. Inilah makna ulama di Quran yang kedua, robbaniyun bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Sudah. Kemudian ngamut pitutur luhur bitutur Jawi dadya pangiringira, semoga menjadi way of life ya, pedoman hidupmu. Kan ada pandangan hidup. Kalau untuk yang jomblo bayangan hidup, membayangkan sudah hidup. Nah, ada juga yang pandangan memandang dulu. Kalau yang 40 ke atas itu pegangan hidup. Tapi kalau sudah 50 ke atas, ngapunten ini kemudian perjuangan hidup. Saya harus minum jamu dan lain-lain untuk itu ya. Ini semoga tidak dipahami oleh semua orang ini kalimat. Ini tidak hanya filsafat, ini filsahwat ini ya. Ya, untuk biar tidak ngantuk lah pokoknya. Nah, agama landesane manembah mring pangerane kabeh lampahing umat titis jangkep sinat. Sudah tertulis semua di Lauh Mahfuz. Maka kehidupan ini hanya menerjemahkan perintah-perintah Tuhan atau takdir Tuhan tadi itu. Nah, inilah yang kelak diadap, yang lebih kuno ada di agama Dao atau agama Taoisme, tapi di Indonesia ya ada yang tidak kalah tua, akan terbit di buku saya berikutnya, Filsafat Nusantara. Nah, pokoknya promosi dari sekarang. Nah, itu ajaran kapitayanisme yang Tuhannya itu adalah Sang Hyang Taya atau Tao atau Dao. Nah, saya tidak tahu mana yang mempengaruhi, mungkin butuh penelitian lebih panjang nanti. Apapun itu, buku ini layak untuk dibeli. Nah, karena diskon sekian persen, 20% tadi. Kemudian, 5 penanya nanti ya, nanti kita tunggu itu. Matur nuwun, mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Beberapa buku istilahnya masih sangat ilmiah. Di buku ini sangat ilmiah. Jadi ini ditulis oleh beliau ketika berusia 30 tahunan. Ketika masih sangat muda lah ya. Beberapa ada yang 2015, ini sudah lebih ringan tentang terorisme dan lain-lain. Ini luar biasa sekali untuk buku ini sangat baik. Saya tidak akan bicara lagi, nanti semua pertanyaan langsung kepada beliau saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.